Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mensolatkan jenazah COVID-19 yang mendapatkan perlakuan ketat dari sisi protokol kesehatan, sehingga kita tidak bisa mensolatkan secara langsung di hadapan mayit tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang masalah solusi mensolatkan jenazah COVID-19. Dan sekaligus kita akan berbincang hukum mensolatkan jenazah secara gaib. Teman-teman sekalian, sebagaimana maklum di lingkungan kita hari ini, dimanapun kita berada, jenazah COVID-19 atau jenazah yang terpapar COVID-19 itu pemakamannya dan proses pensolatan dan pentajhizan mayitnya itu berbeda dengan jenazah lainnya. Artinya, sampai pada titik orang mensolatkan pun tidak normal sebagaimana jenazah yang pada umumnya. Kalau biasanya kita mensolatkan orang yang meninggal dunia, lingkungan kita ini datang ke masjid atau di rumah duka, kita solatkan di tempat itu dan jenazah berada di tempat itu pula gitu. Namun karena ini korban COVID-19, maka ada protokol kesehatan yang ketat yang perlu kita ikuti. Biasanya dari rumah sakit itu sudah tidak pulang lagi ke rumah, namun langsung diantarkan ke pemakaman. Sehingga orang-orang yang berada di lingkungan itu pun tidak bisa mensolatkan secara langsung. Baik teman-teman sekalian, maka kita akan bincangkan bagaimana cara mensolatkan jenazah korban COVID-19 dan sekaligus bagaimana pandangan para ulama dan pendapat mereka terkait mensolatkan jenazah yang tidak berada di depan kita langsung. Mengawali perbincangan kita pada tema ini, terlebih dahulu kita sampaikan satu peristiwa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazahnya Raja Najasyi yang berada di negeri Habasyah, yang beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berada di Madinah. Nah, dari contoh itulah kemudian para ulama mengambil simpulan hukum yang sedikit berbeda antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Namun secara umum bahwa contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Raja Najasyi di negeri Habasyah itu bagian dari contoh sholat jenazah secara gaib. Namun secara simpulan hukumnya yang memang para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada pendapat dari kalangan Hanafiyah dan ada pendapat dari kalangan Malikiyah yang mereka berpendapat bahwa contoh sholat jenazah secara gaib yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat atas jenazahnya Raja Najasyi di negeri Habasyah itu bagian dari kekhususan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini masuk dalam kekhususan, maka kita sebagai umatnya tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena tadi bagian dari kekhususan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Kharazi dalam kitab beliau dari kalangan Malikiyah. Beliau mengatakan wa sholatuhu as-sholatu wassalam ala najasyi min khususiyatihi. Bahwa sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat atas jenazahnya Raja Najasyi di negeri Habasyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah bagian dari contoh perbuatan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini dianggap kekhususan, maka kita sebagai umatnya tidak bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Begitupun yang disampaikan oleh kalangan Hanafiyah, bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i' Sona'i sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Namun itu pendapat pertama. Lah pendapat kedua yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan dari kalangan Hanabilah. Pertama disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan apa? Mazhabuna, pendapat kami dari kalangan Syafi'iyah, jawazus sholat, bolehnya melakukan sholat alal ghaibi anil balad, atas jenazah yang tidak berada di negeri kita. Artinya yang meninggal dunia di tempat yang lain dan orang yang mensolatkan berada di tempat yang berbeda.
gitu. Contohnya tadi melihat pada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan ini bagian dari kekhususan perbuatan Nabi, maka kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah mengatakan kalau ini memang kekhususan, maka pasti ada indikasi atau isyarat yang mengatakan bahwa ini nggak boleh dicontoh karena ini perbuatan khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama tidak ada kalimat pengkhususan tersebut, maka setiap perbuatan Nabi merupakan bagian dari contoh yang bisa dilakukan oleh umatnya. Itu pendapat dari Al-Imam An-Nawawi bahwa boleh mensolatkan jenazah sekalipun jenazah itu tidak berada satu tempat dengan orang yang mensolatkan. Kemudian pendapat yang kedua juga masih dari kalangan Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitab beliau Asnal Matalib. Disebutkan di situ wa innama tajuzu sholatu 'alal ghaib 'anil balad liman kana min ahli fardhis shalah 'alaihi yauma mautihi. Bahwa beliau mengatakan boleh sih mensolatkan orang atau jenazah yang berada di tempat berbeda dengan kita yang mensolatkan, asalkan dipastikan jenazah yang disolatkan itu termasuk orang yang melakukan ibadah sholat atau dari ahli fardhis sholati alaihi, yaitu orang yang pantas untuk disolatkan, yaitu orang muslim. Artinya kalau mensolatkan orang yang bukan muslim maka tidak boleh. Ini pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang membolehkan melakukan sholat jenazah secara gaib. Kemudian pendapat yang kedua dari yang masih membolehkan tadi dari kalangan Hanabilah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab beliau Al-Mughni, kalimat yang beliau sampaikan apa? Wa tajuzu sholatu 'alal ghaib. Boleh mensolatkan jenazah secara gaib fi baladin akhar, yang berada di tempat yang berbeda dengan kita, bin niyah, dengan adanya niat, wa yastaqbilul qiblah, dan sekaligus menghadap ke kiblat. Itu intinya seperti itu boleh. Wa yusolli alaihi ka sholatihi ala hadir. Bahwa mensolatkan jenazah yang berada di tempat yang berbeda secara gaib itu prosesnya sama sebagaimana mensolatkan jenazah yang berada di hadapan kita, gitu. Sama, tidak ada perbedaan. Tata caranya, kemudian cara menghadap kiblatnya juga sama. Pokoknya nggak ada perbedaan sama sekali. Wasawa'un kanal mayyitu fi jihadil qiblah aw lam yakun. Baik jenazahnya itu berada di arah kiblat kita atau justru berada di belakang kiblat kita, itu tidak ada urusan gitu. Wasawa'un kana bainal baladaini masafatal qasr aw lam yakun. Baik antara jenazah yang sedang kita solatkan di negeri lain dan kita berada di tempat yang berbeda, itu sudah masuk dalam kategori jarak qasar atau belum. Yang penting kita sedang berada di tempat yang berbeda saja. Jadi tidak ada pensyaratan yang harus benar-benar presisi jenazah harus berada di arah kiblat dan kita berada di belakang kiblat, gitu. Enggak. Artinya kalaupun kita hari ini mensolatkan jenazah secara gaib, orangnya secara tempat ya, geografisnya kita berada di sini dan ternyata jenazah kita berada di negeri atau tempat atau daerah yang berada posisinya di belakang tempat kita berada ini. Itu juga tidak ada masalah, gitu. Kemudian juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Insaf, kurang lebihnya sama ya. Wa yusolli alaihi alal ghaib bin niyah. Mensolatkan jenazah itu dengan niat, yakni sawa'an yusolli alaihi amla. Baik dia itu jenazahnya sudah disolatkan di tempat dia meninggal dunia atau belum. Pada intinya teman-teman sekalian bahwa ada dua pendapat sentral para ulama yang mengatakan tidak perlu mensolatkan jenazah secara gaib. Yang kedua, boleh mensolatkan karena itu ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah pendapat yang kedua yang membolehkan inilah yang akan kita jadikan sebagai solusi mensolatkan jenazah dari korban COVID-19. Kenapa kita merujutnya pada sana? Tadi kita sudah melihat bahwa kronologi wafatnya jenazah-jenazah dari korban COVID-19 itu protokol kesehatannya dilakukan secara ketat. Maka biasanya dari rumah sakit sudah diselesaikan urusan jenazahnya, kemudian diantarkan langsung ke tempat pemakaman, tidak mampir di rumah duka. Maka tentu ada yang mensolatkan mungkin, tapi tidak seramai ketika orang tersebut pulang dulu ke rumah atau jenazah tersebut dibawa dulu ke rumah duka. Maka dia sudah menjadi korban
penyakit, wabah penyakit yang membahayakan ini, ditambah lagi orang yang mensolatkan tidak banyak gitu. Maka solusinya adalah dengan cara melakukan sholat jenazah secara gaib. Biarlah yang mensolatkan ketika sebelum proses pemakaman itu hanya beberapa orang saja mewakili, karena sholat jenazah bagian dari fardu kifayah. Artinya selama sudah ada yang mensolatkan, maka gugurlah semua kewajiban yang lainnya. Namun alangkah baiknya, karena ini ada solusi melakukan sholat jenazah secara gaib, maka orang-orang yang tidak bisa mengantarkan jenazahnya karena ketatnya protokol kesehatan tetap bisa mensolatkannya dengan cara gaib tadi itu. Baik jenazahnya sudah dimakamkan maupun jenazahnya belum dimakamkan. Artinya mamanya kita baru kadang tuh kan ada tengah malam tetap harus dimakamkan pada saat itu juga. Jenazah datang dari rumah sakit pertengahan malam. Jam 1, jam 12 malam mamanya. Kemudian orang-orang yang lain tidak sempat mensolatkan, maka setelah jenazah itu dikuburkan masih tetap boleh melaksanakan sholat jenazah dalam keadaan gaib tadi itu, dan jenazah sudah berada di dalam kuburan atau sudah dimakamkan. Itu solusi paling mudah sehingga korban COVID-19 pun tetap bisa kita sholatkan secara layak walaupun dengan cara gaib, tidak bertemu langsung antara jenazah dengan orang-orang yang mensolatkan tersebut. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat dari saya terkait solusi mensolatkan jenazah korban COVID-19 dari pendapat para ulama kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.